Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 ya. Bab yang ke-10 yaitu materi menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mari memahami amal saleh. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran ya. Amal soleh ini artinya adalah segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan itu sangat rasional, tapi harus juga sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Maka ini kita namakan sebagai amal soleh. Contohnya apa? Contohnya misalkan membantu orang lain, mengajar orang lain, kemudian kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu semuanya termasuk amal soleh. Nah, kemudian kebalikan dari amal soleh ini adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat. Mudarat itu kejahatan atau kejelekan ya, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Misalkan mencuri, berbohong ya, itu adalah hal-hal yang sebetulnya akan membawa kejelekan ya, akan membawa keburukan bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah biji sawi, dia juga akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. Jadi ingat bahwa segala apapun yang kita lakukan, apakah itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya tercatat oleh Allah, karena Allah itu maha teliti. Maka harus hati-hati ya ketika kita melakukan sesuatu. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah kebaikan. Kemudian suatu amal soleh ini akan sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, yang pertama adalah amal soleh ini dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Jadi kita harus mengetahui ilmunya, bahwa kita mengetahui ketika kita memberikan sesuatu kepada orang miskin, nah kita tahu bahwa itu adalah ajaran agama. Jadi harus tahu ilmunya ya, kita mau belajar agama berarti. Kemudian amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Nah, maka harus hati-hati dengan yang kedua ya, karena amal soleh itu akan bermakna di hadapan Allah apabila hal tersebut memang dilakukan dengan ikhlas. Tetapi kalau misalkan ingin mendapatkan pujian orang, ingin mendapatkan penghormatan orang, nah ini harus hati-hati karena termasuk kepada riya. Riya itu adalah syirik kecil ya, yang dibenci oleh Allah. Kemudian amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi memang Al-Quran dan Al-Hadis ini adalah petunjuk kita bagi umat muslim, maka kita lakukan amal soleh itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin niat kita baik ya, tetapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu menjadi tertolak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, amal soleh ini ada amal soleh kepada Allah, misalkan kita bertakwa ya, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, beribadah, sholat, zakat, puasa. Nah, itu adalah amal soleh kita kepada Allah. Kemudian amal soleh kepada manusia. Amal soleh kita kepada manusia misalkan memberi makan ya, memberi sedikit harta. Nah, itu juga amal soleh kita kepada manusia. Bahkan dengan tersenyum pun
kepada orang lain itu juga sudah termasuk amal soleh ya. Bersikap ramah, sopan, santun itu juga sudah termasuk amal soleh. Kemudian amal soleh kita kepada alam sekitar, kita ikut menjaga lingkungan ya, tidak merusaknya, baik kepada binatang, tumbuhan ataupun benda-benda mati ya. Kepada binatang jangan sampai kita berbuat zolim ya, misalkan menyiksa kucing ya, tidak boleh. Pada tumbuhan juga sama ya, misalkan kita mematah-matahkan ranting dengan sembarangan, itu juga tidak boleh. Nah, kita boleh melakukannya kalau memang diperlukan, misalkan ya di rumah banyak kecoa, nah boleh kita bunuh kecoanya karena memang itu merusak. Atau di rumah banyak tikus, boleh kita membunuh tikus karena itu berbahaya. Atau misalkan kalau di taman kita sudah semak belukar ya, nah kita bersihkan, kita cabut rumputnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan dengan sengaja kita lewat di rumah orang, kita patah-patahkan ranting pohonnya, itu tidak boleh. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.